Oke, siap. Silakan siapa saja. Saya butuh bisa sharing. Dari kesempatan belajar ini kita bisa saling sharing. Menurut teman-teman, visi dan misi perusahaan itu apa bisa berubah atau dirubah? Kalau menurut saya ya Pak, kalau visi itu nggak bisa dirubah, udah Mm, paten. mm, 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 mm. Kalau misi itu bisa berubah tergantung kondisi sama keadaan kalau saya. Mm, mm. Kalau Nih, visi nggak bisa mm, berubah. Kalau eh, misi itu bisa berubah. mm, Kalau mm, menurut saya loh ya. mm, 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 mm. Ah, yang lain? Kalau menurut saya tidak bisa, Pak. Mm, mm. Kenapa? Karena menunjukkan misalkan sebuah perusahaan itu tidak yang namanya visi misi kan sudah ditetapkan di Mm, awal gitu mm, kan. mm, mm, Jadi mm, mm, kalau menurut saya itu kayak berubah-ubah gitu, tidak mm, konsisten. mm. Oke, Begitu, Pak. thank you Mbak Sanisa. Yang lain kurang satu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Sanisa. Yang lain, yuk Mbak Umi Salama, Mbak Dewi Mayangsari, Mbak Dita Wusko, Fitria Widyastuti, Jaini April, Neneng Triani, Retnosari, Risa Umami. Kalau yang nggak nyambi kerja, silakan. Yuk, menurut teman-teman, mengapa visi dan misi itu bisa dirubah atau tidak? Bisa berubah atau tidak? Menurut saya bisa, Pak. Kenapa, Mbak? Ya, kenapa Mbak? Eh, Menurutnya? Hmm? ya, selagi sesuatunya itu nggak melenceng gitu, Pak. Hmm, Yang penting em, apa di sini kan menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan. hmm, hmm, Nah, hmm, 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 selagi itu bisa mencapai tujuan perusahaan, kenapa enggak gitu loh, Pak? hmm, 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 hmm. Betul. Oke, terima kasih Mbak Siti. Ah, mm, ber, saya mengharapkan yang lain juga ini ya, menjawab supaya bisa menambah nilai keaktifan. Oke, Dan Pak yang selalu menjawab, saya harap Bapak juga jangan bosan ya, Pak. oh nggak masalah. Ini yang saya juga berharap yang lain juga bisa terus juga berpartisipasi nanti, hmm, biar menambah nilai keaktifan. Nah, visi itu apa sih? Visi itu dari kata vision kan? Vision. Vision itu apa? Vision itu adalah mata atau penglihatan. Vision kalau mungkin teman-teman pernah, oh dari bahasa Inggris vision. Nah, vision itu adalah penglihatan, maka penglihatan kita harus jauh ke depan. Nah, betul yang katanya Mas Anang tadi. Ya tujuan kita ini cuma satu, misalnya untuk tujuan perusahaannya atau memperoleh laba. Ya udah, itu hmm, harus ditetapkan, jangan jangan dirubah-rubah. Visinya itu jangan dirubah karena kita melihat ke depan. Ditambah boleh atau tidak? Boleh. Kalau menurut saya dirubah jangan, ditambah boleh. Dikurangin kita lihat dulu. Kalau ditambah, kenapa tidak? Visinya tahun 2022 menjadi perusahaan yang memiliki pangsa pasar di Jawa Timur. 2026 ingin menjadi perusahaan yang memiliki pangsa pasar di Pulau Jawa. 2030 ingin menjadi perusahaan yang memiliki pangsa pasar di Indonesia. Visi kedepannya bisa ditambah, tapi tujuan tetap mencapai laba. Kalau bagaimana dengan misi? Misi itu dari kata apa sih? Misi itu dari kata-kata mission kan? Apa mission itu? Ya, pernah nonton Mission Impossible? Film tahun lama. Mission Impossible. Misi yang tidak bisa dilakukan. Nah, misi itu berarti adalah sebuah cara atau apa istilahnya? Tindakannya. Jadi untuk mencapai visi, caranya seperti apa? Nah, ini yang menurut saya bisa berubah-ubah. Contohnya, mm, ya kalau misalnya kita memasarkan menggunakan media cetak tidak bisa,
ya kita harus banting setir untuk atau harus banting untuk memasarkan dengan cara misalnya media online, marketing online. Cara e-marketing online di Facebook tidak membuahkan hasil, ya kita menggunakan Instagram. Nah, misinya kita bisa kelola, tapi visinya kita satu, yaitu visinya untuk mencapai laba. Menambah visi, of course boleh, kalau menurut saya. Menambah labanya ditingkatkan, itu menurut saya boleh. Itu kalau menurut saya. Jadi jangan bingung visi itu apa sih? Visi itu dari kata vision. Vision itu apa? Penglihatan. Penglihatan itu apa? Berarti sesuatu yang ingin kita capai di masa depan. Bagaimana dengan misi? Misi dari kata apa? Mission. Mission itu apa? Sebuah tindakan, cara. Ya, caranya seperti apa? Nah, cara ini kan kita pernah mendengar istilah banyak cara menuju ke Roma ya. That's the things bahwa banyak sekali cara kita untuk mencapai tujuan kita. Saya lanjutkan. Komponen pokok manajemen strategik. Nah, komponen pokoknya itu ada 4. Yang pertama adalah analisis lingkungan bisnis, profil perusahaan, strategi bisnis, dan visi misi perusahaan. Nah, kita nanti akan belajar satu persatu termasuk visi dan misi perusahaan. Nah, saya dengan di sini ada proses dalam perumusan strategi. Nah, manajemen strategi itu kita melakukan strategi untuk seperti ini tadi, kembali lagi ke slide sebelumnya. Ini arti dari manajemen strategik itu apa sih? Ada untuk mengeksploitasi peluang bisnis. Ini saya merahin warna lain. Okay. Mengeksploitasi peluang bisnis. Jadi bagaimana strategi kita ini untuk mengeksploitasi peluang bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, strateginya seperti apa? Caranya seperti apa? Nah, ketiga hal ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Anang di awal untuk mencapai tujuan perusahaannya. Yang pertama adalah merumuskan strateginya, dibuat listnya, dibuat detail cara-caranya. Kemudian didiskusikan dengan rekanan bisnis atau didiskusikan dengan bawahan. Nah, kemudian diimplementasikan. Setelah diimplementasikan tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Anang, bahwa dievaluasi. Nah, itu sangat betul sekali. Jadi ada 3 cara yang sangat dasar. Dirumuskan dulu, diimplementasikan, dan dievaluasi atau diawasi. Sangat sederhana. Nah, silakan melihat di tabel, di slide. Nah, ini adalah salah satu contoh bahkan dari perusahaan yang sangat sederhana. Di setiap perusahaan saya yakin itu memiliki strata atau level, ya, strata atau level atau tingkatan. Nah, tidak hanya di usaha, mungkin di usaha sendiri, usaha teman-teman juga punya teman-teman sebagai pemilik bisnis atau let's say direktur atau owner. Kemudian pasti teman-teman pasti punya bawahan, misalnya pekerjanya kan juga macam-macam. Ada pekerja di bidang operasional yang menjalankan bisnisnya, ada di bidang pemasaran. Nah, sesederhana usaha home industry, usaha keluarga pun punya susunan, apalagi perusahaannya besar. Nah, ada beberapa level strategik. Yang paling umum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah level strategik fungsional. Nah, dari kata fungsional, dari kata dasarnya adalah fungsi. Nah, fungsi ini adalah dia memiliki fungsi sendiri-sendiri. Lihat ini yang warna biru-biru, ini adalah level fungsional. Jadi kalau teman-teman nanti ujian atau ada pertanyaan, contohnya level fungsional itu apa sih? Ya, level fungsional dari kata fungsi, dari kata berfungsi. Ya, contohnya adalah personalia, fungsional personalia, manufaktur atau operasional. Pengadaan, engineeringnya, pemasaran. Nah, ini yang biasanya divisi-divisi. Ya, divisi-divisinya. Nah, kemudian ada juga nanti ada
business unit. Nah, business unit ini adalah apa? Nanti business unit saya terangkan di slide berikutnya. Dan level strategi tingkat korporat. Nah, tingkat korporat ini, korporat atau dari kata cooperation, dari kata korporasi, perusahaan. Contohnya ada direksi dan komisi audit. Contohnya direktur, itu ada contohnya, atau owner. Itu dipahami dulu, ada tiga fungsi ini. Saya kotain aja biar teman-teman ingat. Nah, ini yang saya kotak merah ini adalah level strategik ya. Kita di sini kita tahu bahwa ada 3 level strategi. Yang pertama dari yang paling bawah dulu, fungsional, business unit, dan tingkat korporat. Nah, kita diskusi lagi. Menurut teman-teman, bayangkan di sebuah perusahaan itu di perusahaan-perusahaan ini ada ini kan tingkatannya. Dari tingkat yang paling bawah adalah pekerja atau soft floor, atau pekerja ya, operator mesin, atau ya operator mesin. Kalau misalnya di line produksi ada operator produksi. Nah, atau staff yang paling bawah, level yang paling bawah. Nah, menurut teman-teman, apakah keputusan yang diambil oleh karyawan atau staff di level bawah atau soft floor dapat dikatakan sebagai keputusan strategik menurut teman-teman? Coba dibayangkan dulu. Menurut teman-teman, apakah keputusan yang diambil oleh karyawan level bawah ini contohnya apa? Operator mesin, staff ya, staff pada umumnya, dapat dikatakan sebagai keputusan strategik? Coba ditelaah dulu. Saya coba jawab ya Pak, Silakan. semampu saya Pak. Iya, Mas Latif. Mas Ya, Latif kalau posisi di menurut mana? saya, Sorry, Mas Latif posisi di Indo, Taiwan. enggak, saya di Sije Pak, New Taipei City Pak. Di perusahaan apa? Saya pabrik obat Pak. Pabrik obat. Sudah berapa lama di New Taipei City? Di Sinpei ya? Iya, Agustus besok itu 3 tahun. Sudah 3 tahun. Oke. Asalnya dari Indonesia? Dari kota mana, Mas Latif? Saya Cilacap Pak. Oh, ya, Mas. Dari kota Cilacap. Oke. Silakan. Menurut Mas Latif, bagaimana? Kalau menurut saya itu tidak bisa dikatakan sebagai keputusan strategi ya Pak. Soalnya biasanya yang memutuskan untuk keputusan strategi itu biasanya manajer kelas menengah ke atas itu Pak. Yang memutuskan untuk hal itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mas Latif ini bentar, absennya di... Mas Latif ini Muhammad Abdul Latif ini ya? Iya Pak, benar Pak. Oke. Good. Terus Mas Anang. Mas Anang tadi Anang Ma'aruf. Terus Mbak Siti itu namanya Siti Mariani ya? Sama lagi Mbak Sanisa. Oke. Ada lagi? Yuk. Yang aktif yuk. Butuh 2 atau 3 pendapat lagi. Menurut teman-teman, apakah level soft floor itu keputusannya dianggap sebagai keputusan strategik? Boleh? Yuk. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa dikatakan keputusan strategik, Pak. Karena yang biasanya keputusan strategik itu berhubungan dengan planning biasanya. Biasanya yang ngambil itu kayak direktur, pimpinan, badan-badan segitunya kayaknya. Kalau karyawan level bawah itu nggak bisa dikatakan ngambil keputusan strategik, nggak bisa. Oke, terima kasih Mas Anang, Mas Latif. Yang lain, ayo.
1 2 orang lagi. Yang lain mungkin biar nambah nilai keaktifannya, biar lumayan nanti nambah nilai. Bukan, Pak. Keputusan karyawan itu termasuknya keputusan bukan keputusan strategis, tapi masuknya ke keputusan administratif. Oh, bagus banget jawabannya. Thank you, Mbak Siti. Kalau strategis itu lebih ke arah jangka panjang dan memiliki resiko lah. Kalau administratif itu keputusan yang sehari-hari bisa diambil gitu loh, bukan ke arah jangka panjang. It's really good. It's really good. Oke. Sangat bagus dan sangat komprehensif. Bisa menggantikan saya Mbak Siti. Jadi betul, Mas Latif, Mas Anang, Mbak Siti semua betul. Tentu saja kita bisa di setiap level kita boleh mengambil keputusan. Of course, misalnya mesin ini rusak, ada kerusakan mesin. Keputusannya seperti apa? Misalnya, saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan. Ya, tempat saya perusahaan saya dulu. Saya pernah bekerja di perusahaan kecap sirup ABC, kalau teman-teman tahu. Pada waktu itu saya shift malam. Saya dulu di produksi. Shift malam, kemudian ada kebocoran tangki penyimpanan kecap. Yang which is tangkinya itu memuat beberapa puluh liter. Nah, itu tuh bocor. Nah, pada waktu itu saya sih malam dan kebetulan saya tidak ada di kantor karena masih kontrol tempat lain, divisi lain. Nah, operator saya sangat tanggap. Saya pada waktu itu berterima kasih kepada operator produksi saya dan kepala produksinya. Sangat sigap untuk mengganti ketika bocor ya mereka sangat sigap untuk memindahkan tangki isi dari kecap itu ke tangki lain yang sudah dibersihkan, yang sudah disterilisasi. Nah, itu adalah keputusan-keputusan betul yang dikatakan Mbak Siti tadi administratif ya, keputusan daily decision, keputusan hari-hari. Nah, bagaimana dengan keputusan strategik? Nah, kembali lagi ke slide yang ini. Sorry. Arti dari strategik itu apa? Artinya adalah untuk mengeksploitasi peluang bisnis. Nah, yang dikatakan oleh Mas Latif dan Mas Ana tadi benar, yaitu bahwa dengan mengeksploitasi peluang bisnis ini, berarti keputusan yang diambil itu ada keputusan jangka panjang dan keputusan yang penting. Yang paling gampangnya kita ngomong penting. Nah, itu yang disebut dengan keputusan strategik. Merujuk kembali ke pengertian dari manajemen strategik. Nah, siapakah yang bisa dikatakan sebagai pengambil keputusan strategik? Yaitu adalah ya manajemen puncak, manajer contohnya, director, board of director, owner. Nah, ini adalah keputusan yang melibatkan manajemen puncak, di mana ini berpengaruh pada jangka panjang perusahaan dan melibatkan sumber dana. Nah, ini juga penting. Nah, yang melibatkan sumber dana, sesuatu yang melibatkan sumber dana, sumber daya, nah itu dianggap sebagai keputusan strategik. Oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, silahkan langsung saja. Oke. Kalau belum ada, kita lanjutkan pelan-pelan. Di buku, kalau yang sudah punya modul, di situ ada mengenai mazhab atau dalam manajemen strategik. Apa itu mazhab? Itu ada pandangan dalam manajemen strategik. Oke. Sebelum saya ini ingin bertanya santai, teman-teman ini kan tidak semua berada di Taiwan ya. Semua ada yang dari mungkin ada negara lain, yang ada di negara lain. Adakah atau semua berada di Taiwan?
Taiwan semua, Pak. Oh, ini Taiwan semua. Pernah kopi darat, Pak, kopi darat ini. Pernah bertemu satu sama lain? Nggak pernah. Pernah, Pak. Oh, pernah. Oke. Nah, dulu soalnya tahun 2000, awal-awal 2019 itu kita masih ada pertemuan offline 2 kali dalam satu semester. Nah, itu kesempatan buat bertemu, tapi saya kurang tahu sekarang. Nah, tidak memungkinkan. Nah, jadi nggak ada. Dan dulu semester-semester lalu saya ada mahasiswa dari Saudi Arabia dan Hong Kong. Kayak sekarang nggak ada ya. Balik lagi. Mazhab atau pandangan dalam manajemen strategik. Nah, ada pandangan lingkungan bisnis. Pandangan manajemen strategik dalam hal lingkungan bisnis, yaitu lingkungan bisnis makro dan mikro. Apa tadi lingkungan bisnis makro dan mikro? Lingkungan bisnis makro dan mikro tadi itu saya sempat ada di slide ini deh. Bentar saya balik lagi ya. Ini. Ada mazhab manajemen strategik lingkungan bisnis makro dan mikro. Nah, lingkungan makro ini adalah yang berasal dari luar. Makro ini kan besar. Arti katanya kan makro, besar. Atau eksternal. Nah, ini lingkungan makro ini adalah politik, ekonomi, teknologi, hukum, lingkungan kependudukan, dan sosial budaya. Nah, saya mengingatkan pada teman-teman semua di sini, coba dihafalkan ini karena nanti selama 1 semester ini, 8 pertemuan ini, kita akan banyak mengenai berbicara lingkungan makro, lingkungan mikro, dan lingkungan industri. Nah, lingkungan mikro itu apa? Lingkungan mikro itu kan yang kecil dari kata mikro, mikroskopis. Nah, bakteri mikroskopis, mikroskop itu kan untuk alat untuk melihat benda kecil. Nah, mikro itu berarti sesuatu hal yang kecil. Nah, contohnya apa? Ya, pemasaran, keuangan, operasi, SDM. Nah, internalnya. Nah, kembali lagi ke slide yang tadi, berarti kalau ada mazhab lingkungan bisnis, Nah, itu lingkungan bisnis makro dan mikro itu perusahaan itu sangat menekankan pentingnya strategik dari lingkungan bisnis makro dan mikro. Ada juga perusahaan ini yang menganggap pengelolaan sumber daya itu adalah yang utama. Sumber daya ini kaitannya dengan lingkungan internal. Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya operasional. Nah, ini ada juga perusahaan itu yang menganggap lingkungan internal itu lebih penting. Kalau tadi mazhab lingkungan bisnis itu perusahaan yang menganggap semuanya penting. Ada juga perusahaan yang memiliki pandangan visi misi adalah sesuatu yang utama. Nah, mereka mungkin tidak terlalu memperhitungkan lingkungan makro, mikro, dan industri, tetapi mereka berfokus pada visi dan misi. Nah, berfokus pada cara dan pencapaian. Ada juga perusahaan yang dia pandangannya itu adalah ilmiah, di mana strateginya itu hanya berkutat mengenai formulasi ilmiah ini lebih ke penemuan produk-produk baru atau research and development. Selalu berusaha untuk apa istilahnya melakukan terobosan-terobosan baru. Nah, kemudian ada perusahaan yang mungkin ini perusahaan yang masih kecil, family business, itu lebih mengandalkan pada intuisi dan fleksibilitas yang utama. Jadi ada 5 mazhab pandangan, ada lingkungan bisnis, sumber daya, manajemen strategik berbasis nilai, ilmiah, dan konteks nih. Nah, saya bertanya lagi, kalau dari teman-teman bisnisnya itu kira-kira pandangannya apa? Bisnis teman-teman nantinya kalau yang belum punya usaha dan yang kalau sudah punya usaha itu sekarang ini usaha teman-teman ini pandangan strateginya apa? Ini saya tampilkan slide-nya ya.
Silakan dipilih. Intuisi kah? Oh, kira-kira intuisi coba. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena ini adalah pilihan, pandangan, mazhab dari cuma satu sih. Ya, saya sambil minum dulu. Teman-teman, kalau punya usaha, jadi pandangannya apa? Santai aja ya. Saya mau buka mazhab lingkungan bisnis, Pak. Hmm. Jadi Jadi, saya sorry, lihatnya itu Mbak Siti sudah punya lingkungan bisnis makro dan mikronya gitu. Harus saya perhitungkan juga. bagus, itu bagus sih. Itu susah tapi bagus. Nah, Mbak Siti punya usahakah atau berencana membuat usaha? Berencana, Pak. Usaha apa? Kalau boleh tahu, Eh, rencananya? saya pengen usaha konveksi pakaian misalnya. Oh, pingin Pakaian, usaha itu. ya. Saya lihat juga kan kalau dari sisi makronya tuh tadi kalau makro kan apa sih Faktor eksternal. lokasi juga kan. Iya, betul. Dari sisi itu juga perlu dilihat gitu. Tempatnya rame enggak gitu. Mbak Siti ini posisi di mana? Sekarang saya posisinya di Taiwan, Pak. Di kota apa? Tadi saya belum tanya ya. Taipei di Taipei. Taipei. Yang Mas Latif tadi ya, yang di Sinpe ya. Base iya itu. Oke. Di Indonesianya? Kalau saya Indonesianya di Cirebon, Pak. Cirebon. Mas Ana tadi Solo. Mas Latif tadi mana ya? Jawa Barat ya? Cilacap. Kalau Mbak Siti Cirebon. Cirebon. Oke. Yang lain, yang punya usaha, yang lain yuk. Undangan grupnya sudah dikirim Mas Anang. Oke. Oh ini, ntar ya saya ini ya. Oke, yang lain yuk sambil saya ini. Undangan. Oh. Undangannya kok belum masuk sih? Mas Anang tadi udah ngundang saya di ini, di line group. Belum masuk tuh, Mas. Oke, yang lain yuk. Sambil nunggu. Yuk. Yuk. Yang lain, kira-kira pandangan bisnisnya seperti apa? Saya lanjutkan dulu. Lini bisnis, kita sekarang belajar mengenai lini bisnis dan bisnis unit. Nah, lini bisnis itu ada, ini saya berikan pengertian gampangnya. Jadi lini bisnis itu ada beberapa industri yang berbeda. Dalam satu lini bisnis itu terdapat bisnis unit. Nah, di bisnis unit ini terdapat divisi-divisinya. Nah, mungkin ini terlalu membingungkan. Nah, ini contoh. Nah, karena hari ini pertemuan pertama, jadi kita belajar yang sangat sederhana dulu, pengertian-pengertian. Oke, bisa dilihat di slide. Itu ada Bagan, sebuah perusahaan raksasa. Nah, ada yang tahu PNG nggak? PNG? Saya rasa ini perusahaan terkenal ya, PNG. PNG. Ada yang tahu? Nah, PNG. Itu Pak, Protect and Gambler. Betul.
Campo itu kayak yang Betul, betul, namanya betul. shampoo Rejoice. ya, cuy. Nah, nah, P&G ini adalah induk perusahaan. Jadi P&G ini adalah induk perusahaan. Jadi P&G ini bukan sebuah satu produk, bukan, tapi dia ada induk perusahaan. Nah, induk perusahaan P&G, mungkin kalau di Indonesia pernah mendengar Unilever. Unilever ini, P&G ini sejenis. Jadi Unilever ini dia produknya dari ujung kepala sampai ujung kaki dia punya produknya. Begitu juga dengan P&G. Dia produk dia ini sangat beragam. Nah, P&G ini adalah induk bisnis. Nah, P&G ini mempunyai lini bisnis. Lini bisnis. Lini bisnis itu meliputi yang pertama adalah beauty and grooming. Jadi kecantikan dan perawatan tubuh. Nah, kemudian P&G merasa bahwa saya ingin mengembangkan perusahaan saya. Saya ingin mengembangkan perusahaan saya ini tidak hanya di bidang kecantikan dan perawatan tubuh, tetapi juga merambah di bidang kesehatan dan produk-produk yang menyangkut kesehatan. Kemudian dia juga merasa bahwa saya pasti ada kaitannya dengan household care atau household care ini apa ya? Perawatan rumah tangga, bukan rumah tangga, kayak ya yang lain-lain ya, perawatan rumah tangga. Nah, contohnya setelah pertama dia tuh beauty and grooming dulu. Beauty and grooming dia punya beberapa produk, tidak hanya satu produk. Yang pertama dia punya Olay. Olay tahu ya, Olay ini adalah krim, krim wajah. Kemudian ada Pantene, terus dia punya Rejoice, punya Gillette ini alat cukur itu ya. Kemudian Head and Shoulder. Nah, yang selebihnya saya kurang tahu itu brown itu apa versus. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah habis Olay, Pantene, Rejoice, Gillette, Head and Shoulder itu adalah bisnis unit atau anak perusahaan. Nah, saya ulangi. Jadi P&G itu induk perusahaan. P&G ini punya lini bisnis yaitu beauty and grooming, health well-being, and household care. Jadi P&G ini punya kategori grup perusahaan. Kategori yang pertama adalah beauty and grooming, yaitu kecantikan dan perawatan tubuh. Nah, di lini bisnis ini dia memiliki beberapa produk di mana ini pabriknya sendiri-sendiri kan. Nggak mungkin pabrik Olay ini campur sama pabrik Gillette. Sangat jauh berbeda ya, karena alat cukur satunya krim, kan nggak mungkin. Jadi dia punya pabrik sendiri-sendiri. Nah, pabrik sendiri-sendiri ini yang kita sebut sebagai business unit atau anak perusahaan. Tapi semua pabrik ini adalah milik dari P&G. Nah, saya rasa sudah dipahami ya, gitu ya. Dibayangkan betapa kayanya pemilik board of director atau pemilik saham di P&G. Wah, dia sangat kaya sekali karena dia memiliki banyak anak perusahaan atau banyak business unit. Kemudian kategori yang kedua itu ada health and well-being. Jadi di kategori bisnis yang kedua atau lini bisnis yang kedua itu dia merambah di bidang kesehatan. Contohnya Oral-B. Oral-B ini sikat gigi ya, pasta gigi ya, pasta gigi. Kesehatan untuk perawatan ini sikat gigi dan pasta gigi. Kemudian Whisper, saya kurang tahu ini Whisper apa. Nah, ini juga Oral-B dan Whisper ini adalah anak perusahaan atau bisnis unitnya. Begitu juga P&G ini juga mengembangkan sayap di kategori lini bisnis household care. Duracell ini baterai. Kemudian ini apa ini? Kurang tahu satunya. Ambipur ini parfum ya, parfum ruangan. Sama Pampers. Nah, ini kan Pampers berbeda dengan
produk lainnya. MB4 ini wewangian. Nah, ini juga anak perusahaan atau business unit. Nah, lini bisnisnya ya household care. Nah, coba dipahami dulu diagram ini. Kemudian saya ingin bertanya, kira-kira di manakah letak divisi-divisi menurut teman-teman? Di manakah letak divisi menurut teman-teman? Nah, yang ini kan yang business unit ini kan perusahaan-perusahaannya. Ini bisnis ini kategorinya. PNG ini adalah induk perusahaannya. Kira-kira divisinya tuh di mana? Berada di mana? Divisi-divisi. Di lini bisnis atau business unit? Kalau divisi. Asal. Lini bisnis. Di lini bisnis. Yang lain, Mas. Iya kan? Undangan grupnya, oke. Enggak, saya nyoba undangan grup. Oke. Yang lain? Setuju lini bisnis atau business unit? Divisi ini contohnya divisi marketing, divisi operasional, divisi keuangan, divisi personalia, human resource. Tuh, di lini bisnis atau business unit? Coba pelan-pelan dipikir. Divisi ini maksudnya adalah divisi ini ya. Nih saya tambahin divisi. Contoh divisi personalia, keuangan. Kalau divisi seperti itu ikutnya di business unit, Pak. Oke. Tapi kalau menurut saya. Yes, betul. Jadi benar. Saya kira kan itu garis besarnya akannya di lini bisnis. Tuh. Ya, betul. Berarti divisi-divisi yang saya maksud ini ada di business unit atau anak perusahaan. Karena divisi ini kan kayak divisi operasional, divisi keuangan, divisi pemasaran, divisi personalia, divisi keselamatan kerja itu berada dalam perusahaan-perusahaan. Jadi kan Gillette kan permasalahannya akan berbeda dengan Olay. Rejoice permasalahannya mungkin akan berbeda dengan Duracell atau Ambivor. Nah, jadi otomatis divisinya ini dibentuk di bawah business unit atau anak perusahaannya. Seperti itu. Betul. Nah, berikutnya sekarang kita belajar mengenai evolusi manajemen strategik. Nah, ini sebenarnya ada di minggu depan sih, cuman saya sih sekarang saja nggak apa-apa. Nah, evolusi manajemen strategik itu dimulai dari anggaran perusahaan dan pengawasan keuangan. Kemudian ada perencanaan jangka panjang, perencanaan strategik perusahaan, dan akhirnya sampai sekarang disebut sebagai manajemen strategik. Dulu di pada waktu lampau, para ahli ekonomi itu belum terlalu berfokus pada manajemen strategik. Mereka hanya menjalankan bisnis atau pebisnis ini hanya menjalankan berdasarkan pengawasan keuangannya. Jadi mereka belum tantangan bisnis tidak sampai seperti sekarang ya, yang orang sudah pemasarannya sudah lewat online. Dulu kan tidak, zaman dulu kan nggak seperti itu. Kembali ke 50 tahun yang lalu. Nah, biasanya mereka hanya berfokus di bidang keuangannya saja, di faktor keuangannya saja. Contohnya, mereka hanya selama dia tidak rugi, mendapatkan laba, balik modal, sudah bisnis dianggap bagus, sudah cukup. Mereka tidak perlu memasarkan secara kompetitif karena pesaing belum banyak. Mungkin faktor-faktor politik belum terlalu seperti sekarang yang ada, misalnya nih pembatasan, kalau saya masuk ke Taiwan ini kan nggak boleh bawa
bahan makanan berbentuk daging, berbau daging. Nah, itu kan juga cuman dulu mungkin nggak seperti itu ya. Nah, jadi pebisnis atau ahli ekonomi zaman dulu itu mereka hanya menjelaskan manajemen strategik itu hanya di bidang di sektor keuangannya saja. Kemudian pelan-pelan mereka uh, mulai menjelaskan mengenai perencanaan jangka panjangnya. Kemudian bergulir lagi strategi perusahaan, perencanaan strategi perusahaan sampai sampai pada titik ini. Oke, berikutnya adalah ini lebih jelasnya manajemen strategik dahulu dan sekarang. Nah, dahulu itu manajemen strategi hanya bertujuan untuk identifikasi pertumbuhan pasar untuk memaksimumkan laba. Nah, seperti saya bilang dulu, zaman dulu ahli ekonomi dan pebisnis pokok hanya untuk mendapatkan laba, kemudian masalah selesai. Dia tidak berusaha inovasi, tidak terlalu diperhitungkan. Nah, kemudian sekarang jelas berubah bahwa sekarang ini tujuan manajemen strategi itu adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan agar mampu bertahan dan siap menangkal peluang. Ingat, pengertian dari manajemen strategi tadi apa? Yaitu untuk menangkap peluang bisnis yang ada di sekitar kita. Itulah mengapa sekarang manajemen strategi sekarang nanti di bab berikutnya kita akan membuat analisis SWOT. Ada yang pernah mendengar analisis SWOT? Nanti di bab belakang itu kita akan belajar mengenai analisis SWOT, yaitu analisis 4 kuadran, kelemahan, kelebihan, ancaman, dan peluang. Analisis SWOT. Saya yakin analisis SWOT ini pernah lah ya mendengar atau pernah membuat. Nah, tujuannya apa? Yaitu kaitannya dengan manajemen strategi sekarang, bahwa kita ini berusaha untuk menangkap, memahami apa kekuatan bisnis kita. Nah, kekuatan bisnis kita ini kita gunakan untuk mencapai tujuan. Dan kelemahan kita, bisnis kita ini kita berusaha untuk meminimalisir. Nah, dari kekuatan bisnis dan kelemahan kita nanti saya ingin bertanya pada teman-teman, kira-kira apa kelebihan dan kekuatan bisnis teman-teman atau rencana bisnis teman-teman nanti. Kemudian ada asumsi. Dari asumsi orang pebisnis dahulu dan ahli ekonomi dahulu itu mereka mengasumsikan tidak fleksibel. Ya, intinya apa ya? Mereka karena tantangannya tidak terlalu banyak ya. Sekarang kan zaman sekarang serba teknologi. Nah, otomatis ya pemasaran harus melewati door to door, melewati ini pamflet. Nah, sekarang kan lebih fleksibel karena kita udah teknologi yang maju. Kita bisa menggunakan sosial media seperti itu. Dari sisi komponen filosofi, ada orang pebisnis atau ahli ekonomi zaman dahulu mengurangi spekulasi dan ketidakpastian analisis dan nasional. Nah, tetapi sekarang spekulasi terencana dan berjalan seiring dengan ketidakpastian karena kita tidak pernah mengerti apa terjadi di masa depan. Saya tidak akan pernah tahu kapan, kita tidak pernah menyangka corona tiba-tiba datang di tahun 2019 akhir. Nah, ketidakpastian politik, ekonomi, sosial budaya, inilah yang membuat kita untuk beradaptasi dengan ketidakpastian tersebut. Nah, akhirnya menyebabkan kita sekarang lebih kreatif. Dari sisi komponen komitmen, dahulu berfokus kepada hasil akhir atau kertas kerja administratif. Tapi sekarang karena kita orang sudah berkembang, pendapat orang lain dapat dipertimbangkan. Nah ini sehingga ketika pendapat orang lain dipertimbangkan, kita bisa merumuskan, kita duduk bersama merumuskan, kan kita berkomitmen saling mengingatkan. Mungkin ini teman-teman yang punya kolega bisnis atau rekanan bisnis, ya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tetapi bersama-sama. Kemudian komponen bentuk. Nah ini dahulu ini lebih kompleks dan ekstensif, sekarang lebih sederhana, singkat, dan padat.
Kemudian dahulu itu manajemen strategik itu berdasarkan data kuantitatif atau hasil perkiraan. Tapi sekarang maksudnya data kuantitatif ini adalah berdasarkan apa ya? Tahu ya, data kuantitatif itu adalah data yang berdasarkan hasil perhitungan matematika. Contohnya adalah berupa angka, berupa data. Contohnya adalah volume penjualan bulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, itu data kuantitatif. Tetapi sekarang kita juga bisa mengembangkan bisnis kita, tidak hanya meramalkan dari data kuantitatif, tetapi kita juga mendapatkan data kualitatif. Data kualitatif itu contohnya seperti apa? Data kualitatif itu adalah wawancara, datang ke seminar, mengikuti perkuliahan. Itu adalah data-data yang kita dapatkan dari kualitatif. Pendapat, penilaian, evaluasi. Tuh. Kemudian dari sisi waktu, dahulu lebih fokus pada jangka panjang, sekarang relatif pendek. Kenapa ya? Kita kaitannya dengan ini tadi, ketidakpastian. Jadi kita juga bisa tidak hanya jangka panjang, tapi juga punya perhitungan jangka pendek. Nah, dahulu kita ya yang merencanakan hanya 1 orang, tapi sekarang kita bisa merencanakan bisnis kita dengan bersama-sama. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman. Kira-kira apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan bisnis teman-teman Sonda? Bagi yang belum mempunyai bisnis, silahkan diperkirakan apa kelebihan dan kekurangan. Oke. Gantian. Jadi kalau dari teman-teman sendiri, saya ingin mendengar pendapat teman-teman. Rencana bisnis, kalau yang belum punya bisnis, kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan bisnis teman-teman? Nah, ini nanti sebagai dasar untuk membuat analisis 4 kuadran atau analisis SWOT yang akan kita pelajari bersama di beberapa minggu ke depan. Yuk, gantian. Ada yang tadi ada ini. Mbak Yuni Fajar, Mbak Suci Puspitasari, Mbak Rosia, Mbak Nana Triani, Mbak Retnosari. Yuk, sudah punya bisniskah? Kira-kira apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan bisnis teman-teman? Yuk, gantian yuk. Kurang setengah jam biar nggak ngantuk, setelah ini istirahat. Ini kelas terakhir kan ya? Masih ada kelas lagi kah hari ini? Setelah ini? Halo? Teman-teman masih ada kelas lagi kah setelah ini? Tadi jam pertama, kedua pelajaran Tidak apa? ada, Pak. Tadi Manajemen keuangan pertama. yang pertama tadi manajemen keuangan. Yang kedua? Apa? Yang ke jam Perilaku manajemen. Perilaku manajemen. Oke, mumpung mbakku saya ini Perilaku bicara konsumen. perilaku. Ya, konsumen apa? Ketiduran kayak ketiduran. Yang ngajar Puasa siapa? pada lemes. Perilaku konsumen siapa yang ini? Yang Damiar ngajar. Taringan. Oh, Mbak Bu Dami, Mbak Bu Dami. Dami ya?
Udemy. Iya. Kalau yang pertama? Buk, buk, Yang bukan pertama? Budami Pak, Bu Dini Tarigan Pak. Yang Oh, pertama Pak Ferry. Pak Ferry Huang. Ferry Huang sama Dini. Oke. Tadi Mbak Kusa ini ngomong berbicara. Mbak Kusa ini punya ini Eh, enggak? Punya bisnis enggak? bisa aku kan diinvestasikan ke sawah, tapi yang ngolah kan orang Mm-mm. lain. Mbak Jadi Kusa. mungkin dari situ aku mendapat kelebihannya. Saya hanya bisa menerima hasilnya dan sayanya juga tidak terlalu repot mengolahnya karena yang mengolah kan orang lain. Dan kekurangannya mungkin karena bukan saya sendiri yang mengolah, jadi hasilnya nggak sepenuhnya milik saya. Jadi dibagi berdua gitu. Mungkin Untuk itu kalau contoh dari usaha saya sendiri. kalau untuk meminimalisir kelemahan dari usaha yang dimiliki oleh Mbak Kusa ini, kira-kira seperti apa? Bagaimana Mbak Kusa ini nanti akan memonitor usahanya? Apa yang dilakukan untuk kalau kelebihannya kan tadi udah ada. Kelemahannya ya mungkin kalau sayanya mungkin udah pulang dari sini ya mungkin akan diolah saya sendiri gitu Pak. Jadi bukan Kalau diserahkan ke orang lain. Kalau sekarang sementara ini belum pulang, Tapi rencana pulang kapan? Masih lama. Berapa tahun lagi? 2 tahunan lagi. Jadi selama 2 tahun ini bagaimana untuk memonitornya? Karena ya tinggal saya tiap tahunnya mendapatkan hasilnya. Mungkin bisa ada keluarga yang bisa dipercaya kayak gitu untuk Alhamdulillah lah ada Pak kakak saya. Nah itu bisa untuk ini ya. Oke, thank you Mbak Kusa ini. Berikutnya yang lain. Boleh saya izin menjawab Pak? Boleh Mbak Siti ya. Mbak Sanisa Pak. Oh Mbak Sanisa, sorry. Saya ngecilin ininya. Oke. Silakan Mbak. Saya ambil contoh dari bisnis yang sedang saya rilis gitu, bukan rilis sih, lagi saya belajar gitu Pak. Itu bidang fashion. Kalau menurut saya itu kekurangan di bisnis yang sedang saya rintis ini, mungkin persaingan yang cukup banyak ya, karena fashion ini kan sekarang lagi zaman-zamannya ini fashion, semua orang merintis kayaknya booming sekali gitu untuk bisnis fashion. Dan untuk logistiknya, karena setiap orang itu kayaknya memikirkan tentang ongkos kirim, kadang-kadang berat di ongkirnya gitu. Gitu kekurangannya. Mungkin kelebihannya ya karena namanya fashion itu tidak kadaluarsa atau mungkin tidak ada matinya gitu, dan peminatnya lebih banyak, cuannya pasti lebih banyak juga. Dan juga karena kan di kesempatan suksesnya juga lebih besar Pak. Gitu ya. Oke, Mbak Sanisa. Mbak Sanisa. Oke. Mbak Sanisa, ini posisi sekarang di Indo, di Taiwan, di mana? Di Taiwan, Pak. Di kota? Di kota Kaohsiung. Dekat dengan saya dong. Di daerah mana? Iya. Di daerah Zoying. Joing. Di Joing. Oke. Ya, saya sering ke Kaohsiung. Kemudian usahanya ini dirintisnya di Taiwan atau di Indo? Kok tadi bilang ada ongkos kirim tadi? Jadi awalnya itu memang bisnisnya itu online shop. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kedepannya juga saya lagi menyiapkan untuk buka toko atau offline-nya gitu Pak. Tapi ya yang saya lagi benar-benar mau kembangkan itu ya di online shop-nya, karena online shop itu kita bisa masuk e-commerce atau yang lainnya, itu kesempatannya lebih luas gitu Pak. Terus bagaimana untuk tadi kan kelemahannya menurut Mbak Sani ini bahwa lebih ke pengiriman ya. Nah itu bagaimana nanti untuk meminimalisir menurut Mbak Sani sendiri?
Jadi di sini kita juga harus menerapkan strategi bisnisnya kita. Jadi mungkin bisa diakali dengan menaikkan sedikit harga tapi dengan diskon ongkos kirim gitu mungkin. Dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kalau misalnya di Shopee itu, oh ini harganya berapa puluh ribu, ternyata oh itu udah termasuk include ongkos kirimnya ya. Nanti ngomongnya Iya, ngomongnya bebas ongkir, tapi sebenarnya udah include di harganya. Oke, iya, menarik, betul banget. menarik, menarik. Oke, berikutnya tadi udah ada Mbak Kusani, kemudian Mbak Sani, Sah, Saya boleh menambahkan, Mbak. boleh. Mas siapa ini saya Kebetulan sambil. saya Anang, Mbak. Oh iya. Kebetulan kan sama Mbak Sanisa kan kita bisnisnya sama ya, bidang fashion ya. Oh iya, Kalau menurut saya pribadi kan, kalau di fashion itu sekarang untuk saat ini itu kayak yang kekurangannya ya, kayak marketingnya itu agak sulit. Apalagi sekarang kan kalau menurut saya saat di era yang sekarang mudah digital ini kita memerlukan influencer. Jika kita juga tahu jika kalau kita mengendorse orang itu pasti perlu biaya juga kan. Nah seperti itu mungkin. Selain itu kalau di bidang fashion itu update trennya itu sangat cepat. Jadi kita tuh harus tangkap terhadap tren-tren terbaru, fashion kekinian. Jadi kalau enggak itu ya kita mengalami kerugian gitu. Kelebihannya apa, Mas? Kelebihannya kita kan kalau fashion itu kita nggak harus memiliki toko offline, kita bisa memiliki toko online seperti e-commerce yang dikatakan Mbak Singgah tadi. Kalau saya pribadi, kalau kelebihannya itu karena saya sendiri suka fashion, kayak memodifikasi, memadu padan, kayak menyalurkan hobi sendiri kalau saya pribadi. Berarti karena tadi ngomong Mas Anang mengatakan bahwa kelemahannya tadi adalah membutuhkan sebagai endorsement ini termasuk pemasaran kali ya, pemasaran ya. Itu bagaimana mengatasinya? Bagaimana menemukan influencer yang murah mungkin? Biasanya influencer siapa? Artis. Kalau saya pribadi kan karena target pemasarannya masih di wilayah Karesidenan Surakarta, biasanya itu saya menggait kayak rekan-rekan yang aktif di sosial media khususnya di Instagram yang memiliki follower tinggi biasanya. Kalau enggak kita menggunakan akun-akun Instagram kayak maaf ya kita sebut merek aja ya, Agenda Solo. Seperti itu karena yang sudah memiliki viewer banyak untuk menarik minat. Kalau saya pribadi loh ya. Kalau mungkin yang lain bisa menambahkan? Iya, mungkin karena serupa juga dengan apa tadi yang punya Mbak Pusani sama Mbak Sani ya tadi. Mbak Sani ya, yang punya usaha serupa. Mungkin juga bisa menggunakan secara serupa untuk meminimalisir ininya. Kurang satu, yuk. Atau boleh lagi, yuk. Siapa lagi yang Muhammad? Yuk, bagaimana cara untuk apa kelebihan dan kekurangan dari bisnis saya? Yakin setiap bisnisnya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, sekarang silakan apa? Di-share mungkin dari forum ini karena menurut saya kelas ini sangat unik ya. Kelas UT ini sangat unik. Kalau saya dulu S1 itu semuanya adalah mahasiswa pure. Tetapi kelas UT ini pekerja yang ingin melanjutkan sekolah. Jadi punya ilmu praktikal dan punya ilmu akademisi. Nah, menurut saya kalau saya membuka forum seperti ini itu sangat berguna bagi tidak hanya bagi saya tetapi bagi teman-teman sendiri karena bisa juga apa yang disampaikan teman saudara bisa berguna bagi bisnis Anda sendiri. Jadi saya juga ingin membuat environment situasi belajar ini tidak hanya melulu mengenai textbook tetapi juga ada praktikalnya gitu. Yuk kurang satu sebelum kita absen, saya absen. Malam saya absen, kira-kira siapa yang mau ini?
Yuk, orang satu yuk. Yuk, ayo. Ayo, apa? Kurang satu, silakan. Yang ingin menyampaikan ininya, usahanya. Ini kan nggak ada pertanyaan yang benar salah kan, jadi santai saja. Pak, mungkin saya mau sedikit sharing aja gitu. Boleh. Mas Latif Kalau ya? Kalau saya sih belum mempunyai bisnis yang benar-benar konvensional banget gitu ya. Tapi kalau saya lagi, udah lama sih, saya masuk ke saham gitu Pak, untuk tradingnya gitu ya. Good. Nah, menarik ini. Terus itu Yap. kalau misalnya saham gitu, apa kelemahannya? Ya mungkin ini bukan bisnis ya, kalau saham ini kan cuma pribadi ya, bukan usaha, bukan deliver barang dan jasa atau ini ya, bukan bisnis tapi Iya, kalau ini usaha. tadi saya kira ada bingung ini termasuk bisnis atau bukan. Tapi Ya, kan mungkin menurut saya ini masih, kalau dalam saham ini kan masih dalam jual beli gitu loh Pak. Jadi kayaknya masih masuk bisnis juga gitu. Ini masuk sebuah usaha. Bisnis itu lebih ke jual beli, memproduksi, menyediakan jasa atau barang. Nah, kalau dari nggak apa-apa, dari saham ini kelemahannya apa? Fluktuatif ya? Ya, kalau yang namanya saham itu kan semuanya tahu lah, high risk sama high return ya. Kalau misalkan kita punya sesuatu mengambil banyak ya otomatis kita returnnya juga banyak, tapi resikonya juga besar juga. Kalau untuk kelemahannya itu mungkin itu ya Pak. Tapi kalau untuk kelebihannya juga sama itu, high risk sama high return. Tapi untuk mengatasi itu ada kayak semacam analisa-analisanya juga ada gitu. Ya, saya pernah diajarin teman saya seperti itu. Ya, tadi ada teman saya yang dia main saham juga. Menurut saya itu juga menarik sih, karena kita harus punya intuisi. Nah, kaitannya ini dengan yang tadi Mas pandangan manajemen strategi, ada yang saya jelaskan tadi adalah di bidang intuisi. Ya, menggunakan intuisi. Ya, mungkin saham ini juga intuisi. Let's say. Ya, kalau saham itu ada indikatornya Pak, banyak sekali indikatornya gitu Pak. Saya rasa ini harus sering mengikuti perkembangan berita juga nggak sih, mana kalau ada faktor ekonomi, faktor makronya tadi itu yang Iya, benar. faktor lebih ke faktor makro kan, jadi politik, ekonomi, sosial, budaya itu. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih yang sudah berpartisipasi menjawab. Yang saya harapkan teman-teman yang lain juga ikut menjawab, karena untuk tambahan sebagai di nilai partisipasinya. Nah, kemudian ini saya absen. Bentar, saya buka absennya. Mbak Dita Urwatul Wusko, hadir tidak hadir? Tidak hadir. Wait, bentar. Kehadiran tanggal 10 April. Teman-teman bisa membantu saya dilihatin kalau Mbak Dita tadi sempat masuk di Teams-nya bilang masuk ya. Mbak Dita Urwatul Wusko, ada yang kelihatan masuk tadi dia? Masuk nggak? Ada yang masuk? Itu sebenarnya ada orangnya kok Pak, itu namanya Dita Wusko itu Pak. Oh iya, ada, berarti sempat masuk ya. Sudah saya anggap masuk. Nggak, untuk absensi kan juga kita udah ada sekretaris Pak untuk bantuin Pak. Gimana? Sorry, gimana? Silakan Kak Anang. Untuk presensi sendiri kita dari organisasi manajemen sudah ada yang mengabsen sendiri Pak. Nanti
kelas selesai akan di-share ke tutornya masing-masing untuk absensi hari ini yang masuk siapa, yang enggak siapa. Oh gitu. Oh gitu. Jadi saya nggak perlu ngabsen sendiri nih ya. Ya. Terus Kalau Pak Aditya masih mau ngabsen sendiri juga nggak apa-apa, tapi kita dari organisasi juga mengabsen sendiri sih. organisasi ini maksudnya angkatan atau gimana? Sorry Enggak, saya. kita kan dari di kelas manajemen kan ada ketua, ada susunannya, itu maksudnya organisasi kalau kita. Oh gitu. Kok nggak dari dulu? Maksud saya dulu dari semester satu saya selalu ngabsen sendiri. Nanti berarti yang ngirim absensinya siapa? Nah, ke saya. Nanti kalau nggak saya pribadi, nanti dari sekarang Langsung di grup aja ya, ya Mas. hubungi Mas dia. boleh langsung di grup aja ya. Oh ya, baik. Jadi biar Ya. nggak oh ya bagus dong saya jadi nggak 2 kali kerja. Tapi taunya temen taunya memang dia hadir nggak hadir. I mean like eh ya saya percaya aja memang memang si mahasiswanya hadir ya, jadi ya hadir ya. Jadi saya ya udah percaya sama Mas Anang, kalau hadir ya hadir, kalau nggak hadir ya ditulis nggak hadir ya, gitu ya. Kalau di sini kita presensinya itu kita dilihat dari kehadiran di awal sesi mata kuliah sama di akhir. Nanti jadi ada Oh, yang di awal hadir, ada di tengah nggak ada. Nanti kita kan ada keterangannya nanti. oh gitu. Oh, soalnya semester lalu tuh saya selalu jam kedua. Ini saya semester ini baru ditaruh jam ketiga. Ya udah, eh, itu menguntungkan saya, jadi mengurangi usaha ini. Tapi tolong nanti segera dikirim ya, Mas. Kalau bisa malam hari ini ya, saya bisa laporan di LMS ya. Minta tolong Baik. dikirim ke ini. Jadi saya ini cuman mereka tadi yang berpartisipasi aktif di perkuliahan saya. Nanti saya share juga di siapa aja yang tadi saya centang-centang siapa yang menjawab pertanyaan saya. Oke, jadi saya harapkan nanti teman-teman yang lain yang mungkin belum berpartisipasi juga menjawab pertanyaan. Kemudian di diskusi di LMS itu juga ada diskusi itu juga dijawab ya. Oke, berarti sekian dari saya. Sekian deh dari saya. Kalau misalnya saya nggak perlu mengabsen, berarti ya sudah saya mengurangi jamnya. Gitu ya. Jadi saya ingatkan minggu depan tetap jamnya sama, linknya sama. Minggu depan juga saya sesuai kesepakatan, berarti saya PR-nya saya taruh di minggu depan ya. Saya umumkan di minggu depan ya. Ya, Ya biar Pak, benar biar Pak. biar nanti waktunya 2 minggu. Jadi nggak di minggu ketiga, jadi di minggu kedua. Nanti diuploadnya di LMS saja. Kalau ada yang nggak bisa upload LMS, LMS itu dia selalu sulit diakses di hari Sabtu Minggu. Jadi kalau mau upload tugas, jauh-jauh hari segera diupload di hari Senin sampai Kamis itu aman. Kalau semisal nanti upload tugasnya itu susah buka LMS, nanti email pribadi saya aja nggak apa-apa, biar gampang. Oke, itu ya. Kalau LMS nanti kan mungkin ada yang down, servernya down, silakan kirim ke email saya. Tapi saya harapkan semua jadi satu pintu di LMS. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat beristirahat. Selamat, ya sudah selesai kan beristirahat. Kemudian ini kami menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Boleh off. Boleh off. Cacet, sampai Jajan. jumpa. Bye-bye semuanya. See you next week. Terima kasih, Pak. Sama-sama.